terbata-bata, beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Yang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menahan nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam. Maafkanlah aku, ayahku sedang demam. lantas Fatimah membalikan badan dan menutup pintu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu, wahai putriku? Fatimah pun menjawab, Tidak tahulah, wahai ayah. Tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israil dan Jibril datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. namun kata Jibril tidak membuat Rasulullah SAW kalimatnya tidak membuat tenangnya bagi Rasul. Mata Rasulullah pun masih tenang mengagas masa. Maka Jibril berkata, Apakah kau tidak senang
ya Rasulullah. Lalu ya Rasul berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kala aku hai Jibril. Dan Jibril menjawab, Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharapkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik waktu Rasulullah semakin mendekat dan tiba saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat leher merasakan sakit. Dan Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu, Fatimah pun memejamkan matanya dan sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya tak mampu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berkata, ya Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dari wahai Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, Siapakah yang sanggup melihat kita satu orang yang mengajar ya Rasulullah? Sesaat kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasul berkata, ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini ya Allah. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku. Jangan pada umatku ya Allah. Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi pada saat itu. Menekan seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan, Usikum bis-shalah, Usikum bis-shalah, Usikum bis-shalah, wa ma malakat aymanukum. Peliharalah shalah. Aku wasiatkan kepada kalian menjaga shalah. Jagalah shalah. Dan peliharalah Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dari para sahabat yang bersaudara. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha menutup wajahnya dengan tangannya. Dan Ali kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah berkata, hati, umatku, bagaimana keadaan umatku? Rasulullah masih mengingat umatnya. Rasul masih berkata, ummati, ummati, ummati.
Rasulullah, kasih ingin kita umat berakhirlah kehidupan yang sejauh mulia bersama di saat masih kita masih menyebut kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya? Dia yang mencintai kita hingga akhir hayatnya.